Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran antara lain adalah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia. Jadi di sini Allah memerintahkan tidak hanya kepada orang-orang mukmin tetapi juga kepada manusia secara keseluruhan. Apa perintahnya? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi ini secara halal atau hal-hal yang halal dan thayyib. Ya. Artinya kepentingan perintah Allah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib ini tidak hanya kepentingan orang-orang mukmin, tetapi juga untuk kepentingan manusia seluruhnya. Ayat ini kemudian ditafsiri atau diturunkan di dalam kitab-kitab fikih tentang makanan yang halal dan thayyib. Dalam beberapa keterangan, halal ini dibagi menjadi dua, begitupun haram, karena kebalikannya halal itu haram, maka halal itu dibagi dua, sebaliknya juga haram dibagi dua. Apa itu? Pertama adalah halal lidzatihi atau haram lidzatihi. Yang dimaksud haram atau halal lidzatihi itu, kalau halal itu adalah memang bendanya, materinya, barangnya itu sudah ada ketentuan haram dari Allah atau dari syariat. Ya. Seperti halal ayam, itu halal. Itu namanya halalnya ayam, itu adalah lidzatihi. Babi haram. Haramnya babi itu adalah lidzatihi. Tetapi juga bisa jadi benda atau materi yang halal lidzatihi itu bisa menjadi haram li ghairihi. Ya. Karena itu kita memakan makanan yang halal itu tidak cukup melihat apakah benda itu halal atau tidak, tetapi jangan sampai juga dia haram li ghairihi. Apa yang dimaksud haram li ghairihi? Haram li ghairihi itu adalah sesuatu yang tidak tadinya halal lidzatihi menjadi haram karena unsur dari luar, faktor eksternal. Di sini ada dua, yang pertama adalah cara memperoleh. Cara memperoleh. Ayam itu halal lidzatihi. Tetapi kalau cara memperolehnya itu dengan cara yang dilarang oleh syariat, misalkan dengan cara mencuri, maka ayam dengan hasil mencuri tadi itu menjadi haram. Tapi haramnya itu adalah li ghairihi, yaitu karena cara memperolehnya tidak benar. Kemudian adalah cara memproses. Ya. Cara memproses ini juga menjadi penyebab sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Lagi-lagi saya contohkan tentang ayam. Ayam itu halal,
Tapi kalau cara menyembelihnya tidak benar, maka menjadi haram. Nah, halal lidzatihi dan halal li ghairihi, ini kedua-duanya penting diperhatikan oleh kita semua. Jangan sampai kita itu standar halal hanya barangnya, tetapi kita tidak memperhatikan cara memperoleh dan cara memprosesnya. Ini halal yang secara komprehensif seperti itu. Nah, yang perlu juga saya sampaikan, apa saja yang masuk kategori cara perolehan yang haram terhadap makanan. Pertama adalah batil. Jadi ada istilah batil dalam Al-Quran itu. Apa yang disebut batil itu? Yaitu korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Kita mencuri, merampok, merampas, mencopet milik orang lain atau uang. Uang itu sendiri sebenarnya netral hukumnya, tidak dihukumi haram dan tidak haram uang itu sendiri karena itu alat tukar. Tetapi ketika itu uang itu diperoleh dengan cara yang batil, maka nanti makanan yang diperoleh dengan menggunakan uang yang haram itu, batil itu, maka makanan itu juga menjadi haram. Itu haram li ghairihi. Kemudian dengan dolim. Dolim di sini di dalam fikih disebutkan melakukan penimbunan, membebani bunga yang berlebihan. Jadi dengan kita itu memperoleh sesuatu dengan cara misalkan riba atau dengan cara sistem perdagangan yang tidak diperkenankan dalam syariat, misalkan penimbunan atau ihtikar, itu juga termasuk nanti akibatnya adalah haram li ghairihi, yaitu yang disebut dengan dolim. Ada juga dengan dusta. Dusta itu menipu, mengurangi timbangan. Ya. Ketika seseorang berdagang, lalu dia menipu kepada pembeli, mengurangi takaran, maka keuntungan yang diperoleh kemudian dibelikan barang, maka barang itu menjadi haram. Ya, walaupun zatnya, materinya barang itu halal, tapi dia haram secara li ghairihi. Kemudian juga ada yang istilahnya cara memperoleh yang dilarang itu adalah fahisha. Apa fahisha itu? Yaitu menjual diri. Ya, menjual diri, mohon maaf misalkan jadi mucikari, jadi wanita tunasusila, atau yang kaitannya dengan persoalan harga diri, itu uang-uang yang diperoleh dari semacam itu namanya fahisha. Fahisha ini adalah sesuatu bagian yang tidak diperkenankan. Karena itu makanan-makanan yang dibeli dari hasil fahisha ini, maka juga yang makanan itu adalah haram li ghairihi. Walaupun materi makanannya adalah halal. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah tadi disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Apa yang dimaksud thayyib itu? Di dalam beberapa tafsir disebutkan ya, kata thayyib ini banyak sekali. Ya, yang terkait dengan makanan itu ada di 4 surat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah, yang kedua adalah surat Al-Maidah, yang ketiga surat Al-Anfal, dan yang keempat adalah surat An-Nahl. Dari berbagai tafsir yang saya baca, makna thayyib ini ada beberapa penjelasan. Pertama, thayyib itu maksudnya baik. Apa baik itu? Terkait dengan makanan, baik itu di situ dijelaskan tidak busuk atau tidak basi. Ini Islam sangat luar biasa sekali. Kita disuruh makan tidak hanya patuh terhadap ketentuan halal, tetapi juga ada embel-embel thayyib. Apa thayyib itu? Yaitu makanan yang masih bagus, tidak busuk. Karena itu misalkan ikan ayam, walaupun halal, tetapi karena itu sudah basi, ini juga tidak dianjurkan untuk dimakan di dalam Islam. Ini juga salah satu bukti bahwa Islam itu memperhatikan kesehatan. Yang kedua adalah suci. Ya.
atau bahasa sekarang higienis. Ini juga salah satu bukti bahwa Islam itu memperhatikan makanan yang betul-betul bersih. Itu makna thayyib. Ya. Kemudian yang ketiga adalah lezat. Ya, lezat. Jadi Islam juga sangat memperhatikan rasa dari kata-kata thayyib ini. Karena itu dipersilahkan makanan-makanan itu bagaimana kita itu berinovasi, berkreasi supaya makanan-makanan yang halal itu tidak sekedar halal tapi juga betul-betul lezat. Dan ini yang keempat adalah makna thayyib itu adalah bergizi. Ini salah satu juga perhatian Islam terhadap persoalan makanan, bahwa umat Islam itu tidak hanya disuruh memakan makanan yang penting halal, tetapi juga bergizi. Bisa jadi yang di dunia ini, yang di alam ini banyak sekali yang halal, tidak ada larangan untuk dimakan, tetapi Islam sudah memerintahkan thayyib. Artinya tidak semua makanan yang halal itu dikonsumsi, tetapi juga harus memperhatikan apakah makanan yang halal itu bergizi atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah makna thayyib ini adalah tidak menimbulkan bahaya bagi badan. Nah, disinilah pentingnya kata-kata thayyib ini dikontekstualisasikan untuk zaman sekarang. Kambing misalkan, itu halal, tetapi bisa jadi tidak baik dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Maka, apa lalu ukurannya? Ukurannya adalah sains, dalam hal ini adalah informasi dari seorang dokter atau ahli. Ketika seseorang dikatakan oleh dokter bahwa bapak ini tidak bagus untuk memakan konsumsi ikan kambing, walaupun kambing itu halal, tetapi ketika seseorang memakan sesuatu yang sudah direkomendasikan untuk dimakan, maka ketika ia makan berarti dia bukan makan makanan yang thayyib, walaupun halal. Walaupun halal. Artinya apa? Artinya apa tidak thayyib? Ya karena makanan itu tidak baik untuk dimakan oleh orang itu. Nah, ini kalau kita melihat makna dari thayyib ini sangat luar biasa sebenarnya. Dan kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran yang mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ini sangat luar biasa sekali. Ya, ada dimensi ketuhanan yaitu halal. Halal itu maksudnya itu sudah otoritas Allah, tetapi kemudian pada tataran kemanusiaan ada yang disebut thayyib. Thayyib inilah yang sangat manusiawi. Kenapa saya katakan manusiawi? Ya, di situ tadi dikatakan bergizi, tidak busuk, lezat, kemudian tidak menimbulkan bahaya. Nah, dengan kata lain, tidak semua makanan yang halal itu pasti harus atau boleh dikonsumsi. Tetapi kriteria thayyib yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini penting kita perhatikan. Inilah salah satu nilai yang luar biasa. Allah tidak hanya menyuruh memakan makanan yang halalan, tetapi di situ dikasih embel-embel atau dikasih batasan thayyib. Salah satu ayat yang mempunyai makna yang sangat kontekstual dan rasional. Inilah tentang makanan yang halal. Jadi intinya melalui forum ini, melalui kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Islam itu sangat mewanti-wanti tidak hanya kepada seorang mukmin, tetapi di sini adalah ya ayyuhan nas, kepada seluruh manusia agar memakan makanan yang halal. Karena pasti di balik makanan yang halal itu ada manfaat yang luar biasa. Tetapi tidak cukup halal, harus thayyib. Thayyib inilah ukurannya adalah sangat saintik atau saintis, sangat terkait dengan ilmu pengetahuan. Demikian
Mudah-mudahan penjelasan dari ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.